اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله مولانا ابتدأنا ونحمده على نعماه فينا، توسلنا به في كل أمر، غياث الخلق رب العالمين، وبالأسماء ما وردت بنص، وما في الغيب مخزونا مسونا، بكل كتاب أنزله تعالى، وقرآن شفاء للمؤمنين، بكل طوائف الأملاك ندعو، بما في غيب ربي أجمعين، وبالهدي توسلنا ولودنا، وكل الأنبياء والمرسلين، وآلهم مع الأصحاب جمعا، توسلنا وكل تابعين، وبالعلماء بأمر الله ضرا، وكل الأولياء والصالحين، أخص به الإمام القطب حقا، وجهة تاج العارفين، رقى في رتبة التمكين بارقا، وقد جمع الشريعة واليقين، وذكر العيد روس الكتب أجلا، عن القلب صدى للصادقين، عفيف الدين محيي الدين حقا، له تحكيمنا وبه اقتدينا، ولا ننسى كمال الدين سعدا، عظيم الحال تاج العابدين، ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين، ولطف شامل ودوام
وغفران لكل المذنبين ولطف شامل لا تعالى بغفران يعم الحاضرين بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين لطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين ونختمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين ببسم الله مولانا ابتدأنا ونحمده على نعمه فينا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Qasidah tadi bagusnya dibaca setiap awal pagi sebelum sholat subuh. Itu qasidahnya Abu Bakar Al-Adni. Kalau siapa baca itu insya Allah sudah dapat perlindungan karena itu tawasul dengan semua jenis tawasul. Ya, semua tawasul ada di situ. Dan tadi ada penutupnya wa nahtimuha bi tahsinin azim. Kami tutup qasidah ini dengan perlindungan yang sangat agung. Bihaulillahi la yugdar alaina. Perlindungannya apa? La haula wa la quwata illa billah. La yugdar alaina. Siapa yang betul-betul berlindung dengan kekuatannya Allah itu, maka enggak ada satupun yang bisa mengganggu dia. Nah, ini akhir zaman ini, zaman corona. Nah, banyak orang yang kehilangan Tuhan karena corona. Banyak orang yang kehilangan Allah karena corona. Dia bilang gara-gara corona rezeki saya seret. Ada enggak yang ngomong begitu? Gara-gara corona saya dipecat. Ada enggak yang ngomong begitu? Gara-gara corona saya susah cari duit. Ada enggak yang ngomong begitu? Berarti yang membuat dia enggak punya duit siapa? Masya Allah. Corona. Yang buat dia dipecat siapa? Pertanyaannya, dulu sebelum corona datang, kira-kira dia cari duitnya mudah atau susah? Ya kadang mudah, kadang susah. Sebelum corona datang, Tuhannya namanya siapa? Setelah corona datang, Tuhannya namanya? Seharusnya Allah. Jadi yang ngasih rezeki sebelum corona siapa? Yang ngasih rezeki saat ada corona siapa? Yang ngasih rezeki nanti setelah corona enggak ada siapa? Kalau begitu rezekimu ada enggak hubungannya sama corona? Enggak ada. Rezeki warazak, yang ngasih rezeki hanyalah Allah Ta'ala. Contohnya Haji Suyuti ini. Mudah-mudahan tambah makmur, amin. Corona ada, corona enggak ada, lapangannya tambah besar. Betul ya? Ya, corona ada, corona enggak ada, lapangannya tambah besar. Saya 2 tahun enggak ceramah di pengajian begini.
ini pertama kali. Ya, dan entah berikutnya kapan. Saya hanya ceramah di rumah saya di Solo dan satu lagi masjid di rumah saya yang di Jakarta. Itu pun yang di sana sebulan sekali. Di rumah saya di Solo ini pun sekarang libur. Ya, hanya lewat YouTube. Kalau bukan Haji Suhuti yang minta datang ke rumah saya, nggak berangkat saya. Nah, karena saya punya utang budi. Dulu saya pernah dikasih hadiah tempat tidur. Tempat tidur itu sampai sekarang saya simpen, karena itu tempat tidur sudah menghasilkan anak buat saya. Ya, bukan masalah tempat tidurnya, tapi hasilnya. Ya, tapi hasilnya. Jadi saya waktu mau nolak itu, aduh repot ini ya. Gara-gara tempat tidur Haji Suhuti, saya dapat rezeki anak itu. Berangkat, bismillah. Dan ketika berangkat, Masya Allah, hiburannya banyak tadi. Begitu keluar dari Semarang, saya nggak pernah lewat sini, udah setahun lebih, setahun mungkin ya. Nggak ke Jepara. Yang terakhir kapan itu? Setahun ya. Nggak ke Jepara. Pernah ke Jepara mampir sebentar, cuman ke Pantai Bandengan, makan pizza, terus nongko goreng. Terus mampir ke rumahnya temannya Ustadz Ali Maksum sebentar, duduk di situ. Setelah itu balik Solo. Ya, pengen lihat suasana pantai. Ternyata jalan dari Semarang sampai Demak itu macet. Ya, gara-gara ada pengecoran. Ternyata belok lagi Welahan juga macet. Ada pengecoran. Saya bilang, Masya Allah, ini sekalinya mau keluar ke tempatnya Haji Suhuti, hiburannya banyak. Nah, ternyata betul-betul terhibur saya, alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Ini buat saya kesenangan tersendiri. Yang mau saya bagi ilmu mumet. Jadi yang masih suka mumet silahkan angkat kaki dan keluar dari majelis ini. Karena saya hanya mau kumpul sama orang yang mumet. Jenengan pilih mumet napa mboten mumet? Alhamdulillah. Tapi seringnya aneh toh ya. Katanya enggak mau mumet, tapi nyatanya sering aneh atau enggak aneh? Aneh. Coba cek, apa yang membuat kamu pusing? Duit. Lah, apa yang kamu cari? Lah kan bodoh toh ya. Sudah tahu yang buat pusing duit, kok yang dicari duit. Berarti cari berarti cari pusing. Karena saya tahu duit ini suka membuat pusing, maka sampai hari ini saya tidak mau cari duit. Saya maunya dicari sama duit. Loh, ya kan dirubah pola pikirnya. Aku mau golek duit. Saya mau uang yang cari saya tidak mau cari uang. Mesti yang ngomong podo, tapi ya pripun caranya bagaimana? Allah tidak pernah suruh kamu cari duit. Carikan satu ayat, satu hadis, perintah cari duit. Enggak ada. Yang ada kita disuruh berkewajiban memberi nafkah, betul ya? Nafkah untuk keluarga. Nafkah itu apa? Kasih makan, kasih minum, kasih tempat, kasih pakaian. Dan itu sebetulnya enggak perlu cari duit, betul ya? Yang ada kita mau kerja, mau usaha. Jangan cari duit, mau kerja, mau usaha. Caranya harus halalan thayyiban, halal yang baik. Niatnya ibadah, selesai. Nanti kamu dicari duit. Praktekno, ojo kakan mikir, mosok tobit. Boleh sekarang dikupas sedikit? Saya tadi janjinya petuah singkat, gak usah banyak. Iya, petuah singkat. Saya nanya, tolong dijawab jujur. Apakah ini tampang orang kaya? Belas. Gak anak model sugih, belas. Saya itu udah ketemu orang kaya modelnya macam-macam. Yang model begini gak ketemu saya. Ya Allah. Tapi kalau dilihat punya semua ini terus kita bilang gak sugih, gak mungkin toh ya. Gak ono, gak ketok sombong, gak ketok gaya ya. Ya jalannya saja nggak pernah bisa lurus. Jalannya kan Haji Suhuti kan begitu aja, nyantai gitu kan ya. Khasnya seperti itu. Nggak jelas itu.
masuk hotel gitu kira-kira ya mungkin sok ditolak itu. Bapak sopir ya, iya gitu. Kalau jajar sama Ustadz Ali Maksum itu ketokan sugih Ustadz Ali Maksum. Bapak supir ya gitu, iya. Tapi nyatanya sugih, jadi sugih nggak butuh tampangmu nggak kanggu. Wadah orang itu bojone wayu pol, ternyata prianya welek. Jadi bojo ayu nggak butuh tampang ganteng, apalagi tampang yang ganteng. Nah, yang nggak ganteng saja bisa dapat bojo ayu, apalagi yang ganteng, kan begitu. Nah, kuncinya di mana? Nah, ini yang mau saya jelaskan, Wani Piro. Ini mahal ini, ya toh? Gratis. Kuncinya sederhana. Ya. Bismillahi maulana abtadaina wa nahmaduhu ala na'amahu fina. Itu kuncinya. Bismillah. Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Syair-syairnya para wali, semua diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita pengen hidup sukses dunia akhirat gak pakai mumet, Bismillah, pakai Bismillah. Ojo nganggo utekmu, jangan pakai otakmu, jangan pakai akalmu, jangan pakai temanmu, jangan pakai kolegamu, jangan pakai manusia, jangan pakai apapun. Bismillah. Sanggup boten? Iya, pakai Bismillah. Kebanteran ya? Suaranya saya kekerasan enggak? Enggak. Ya. Saya udah lama enggak bengak-bengok soalnya. Pakai apa? Bismillah. Sekarang saya mau nanya, kapan jenengan pakai Bismillah? Saya ingatkan boleh. Naik motor, kemudian ada momen. Polisi lagi cegatan motor. Jenengan nggak bawa STNK, nggak punya SIM, nggak pakai helm. Pajak nunggak 5 tahun. Mau lewat baca apa? Bismillah, moga-moga gak konangan. Betul ya? Ajib. Paham? Mau ngelamar anaknya orang, modal pas-pasan, wajah nggak cukup. Tapi tresno, mau ngelamar, berangkat ngucap apa? Bismillah. Betul ya? Bismillah, moga-moga ditampi. Betul kan ya? Lewat jembatannya mau roboh. Tapi yang bayar utang ada di seberang sana. Kalau nggak nyebrang nggak dibayar. Satu-satunya jalan lewat jembatan itu. Jenengan naik motor, jembatannya mau roboh. Lewatnya baca apa? Bismillah. Kalau jembatannya nggak mau roboh, baca apa? Orang mau coba apa? Betul. Wajahnya tampan, duitnya banyak. Mau ngelamar anak orang, baca Bismillah. Mesti ketompo, berangkat saja. Lengkap semua peralatannya ini, SIM, STNK, dan sebagainya lengkap. Ada cegatan polisi, baca Bismillah. Iya enggak. Jadi baca Bismillahnya kapan? Kalau kepepet, betul. Kalau merasa tidak punya, betul. Kalau merasa tidak bisa, betul. Jadi kalau merasa enggak punya, merasa enggak bisa, merasa lemah baru baca Bismillah. Berarti jenengan, saya, kita seringkali merasa punya, merasa bisa, ya betul. Nah, merasa kuat, berarti jenengan seringkali menghilangkan Allah. Jadi Allah itu mbok saingi, aku iso, gak butuh Gusti Allah. Masya Allah, ngeri.com. Ngeri pol. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Makanya jimat kalimat sodo kan la ilaha illallah.
Muhammad Rasulullah SAW. Gak ada Tuhan kecuali Allah, Kanjeng Nabi utusan Allah, selesai. Jadi gak pernah merasa punya, gak pernah merasa bisa. Terus senderan sama yang maha bisa, mesti penak. Gak bisa dikalahkan. Kenapa? Kamu kok nyantai kenapa? Kok tenang-tenang saja? Jawabannya, lah pilihannya kan tenang atau pusing. Betul. Kamu kenapa kok tenang-tenang saja? Jawabannya gampang. Pilihannya kan tenang atau pusing. Pilih mana? Contoh, kasih contoh nyata. Kalau nggak kasih contoh nyata nanti nggak paham. Jenengan punya utang 100 juta. Besok ditagih, kalau nggak bayar diangkut ke kantor polisi. Malam ini tenang atau galau? Oh, bodoh toh. Pilihan yang bodoh. Saya mau nanya, kalau malam ini galau hutangnya lunas? Kalau malam ini galau hutangnya selesai? Kalau malam ini enggak galau hutangnya lunas? Enggak. Kalau malam ini enggak galau hutangnya selesai? Enggak. Tapi apa yang selesai? Hatinya selesai. Betul. Jadi pilih mana? Pilih tidur nyenyak hutang tidak lunas atau tidak bisa tidur hutang tidak lunas? Pilih yang mana? Engkau saya ojo milih nomor 3, ngono iki. Jangan kesusu. Pilihan nomor 1 tidur nyenyak hutang lunas. Pilihan nomor 2 tidak bisa tidur ya. Pilihan nomor 1 tidur nyenyak hutang tidak lunas. Pilihan nomor 2 tidak bisa tidur hutang tidak lunas. Pilih mana? Turu. Pilih tidur nyenyak hutang tidak lunas. Ditanya sama orang, lah kenapa kamu kok pilih tidur nyenyak hutang tidak lunas? Lah udah jelas-jelas gak lunas kok saya gak bisa tidur, kan bodohnya luar biasa. Lebih baik saya tidur nyenyak meskipun besok tidak bisa bayar hutang. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita udah hatinya tenang, nanti Allah memberi jalan. Orang yang tenang itu ciri orang yang percaya sama Allah Ta'ala. Ini saya jelaskan sedikit lagi, gak usah banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak semua jadi pinter, terus semua sugih, terus nanti pripun Haji Suyuti, kan banyak saingan. Karena ndak sugih kabeh. Amin. Mau ndak dilanjut dikit? Nah, ini lagi PPKM, jangan malam-malam. Ya. Loh, iya ini kan alasan buat melarikan diri, Beb. Iya toh, didukung titik gitu loh. Memang saya lagi cari alasan biar bisa melarikan diri kok tambah los. Polos Habibnya. Ya. Jadi tadi nomor 1 pilihannya mumet atau tidak mumet. Kenyataannya kebanyakan orang pilih mumet. Pilih mumet. Padahal bisa tidak mumet. Saya udah praktek. Jadi yang ngomong ini bukan teori, sudah praktek. Alhamdulillah ketika milih enggak mumet itu enggak mumet. Ketika pilih mumet. Iki piye, tenang. Ora iso tenang. Ya ora iso tenang. Betul? Ucapanmu adalah doamu. Ucapanmu adalah doamu. Pikiranmu adalah doamu. Makanya dulu orang Jawa dulu, jenengan kan Jawa modern. Saya penganut Jawa kuno. Saya suka sama orang Jawa kuno. Jawa modern ini sudah kecampuran macam-macam. Enggak suka telo, sukanya pizza. Kalau Jawa kuno sukanya telo, bohong ya. Bolo pendem itu. Makanan yang sehat. Sekarang ilmunya Jawa kuno dipakai di seluruh dunia. Betul. Dulu orang Jawa kuno dinyek-nyek. Wah, klenik. Jawa kuno. Karena orang Jawa kuno ngajari, kalau pulang dari pergi, masuk rumah, cuci kaki, cuci tangan. Di luar itu disiapkan kendi padasan. Betul ya? Ya, kalimatnya orang Jawa kuno apa? Ngusir sawane dalan. Betul? Katanya putu kurang ajar, wah klenik simbah. Simbah musyrik, Masya Allah. Ilmunya enggak cukup kok musyrik-musyrikin simbahnya. Simbah musyrik. Sama Allah dikirimkan corona.
Bukan cuma depan rumah, setiap mall wajib ada air di situ. Masuk mall cuci tangan, ya. Masuk rumah cuci tangan. Betul enggak? Katanya Simbah, ngusir sawan corona. Masya Allah. Saya bolos sama Jawa kuno, Jawa modern ini ya segitulah Jawa modern. Jawa kuno. Ilmunya luar biasa orang dulu tuh. Mesti ngomong hati-hati. Ngomong hati-hati, engko ono malaikat lewat diamini dadi. Betul ya? Betul? Jadi orang Jawa kuno tuh ngajari kalau ngomong yang bagus-bagus. Karena semua yang keluar dari mulut itu produk pikiran, produk hati. Dan itu diamini. Dan Nabi sudah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang iman sama Allah dan hari akhir, ngomong sing apik, no gak iso menengo wae gitu loh. Enak ya? Utang banyak, Beb. Yai, saya kan di rumah sudah umumkan di seluruh dunia. Habib Novel tidak terima curhat. Jadi setiap tamu datang di pos bilang mau curhat tuh pasti tertolak. Tidak terima curhat. Moh aku. Sama orang yang curhat itu soalnya mengeluhkan Allah kok. Gimana Beb, cari duit susah. Ya Allah, Tuhanku dilaporkan. Nah yang buat dia susah cari duit kan Allah. Gimana Beb, suami saya itu loh Beb. Nah yang buat suaminya jadi seperti itu kan Allah. Nah kenapa suaminya dijadikan seperti itu sama Allah? Nah, itu baru kita runtutkan nanti. Kenapa dia kok jadi susah cari duit? Baru diruntutkan nanti. Nanti penjelasan panjang dan lebar. Ini baru pasal 1. Nanti insya Allah ada pasal 2 dan seterusnya. Amin ya. Nanti kalau Haji Suti masih punya tempat yang seperti ini, saya mau datang ke sini lagi insya Allah. Ya, masih di belakang, masih ada belakang lagi. Ya. Saya doakan beliau punya tempat yang seperti ini, segini aja nggak usah besar-besar, khusus untuk sholawatan dan untuk pengajian. Khusus. Ya, saya doakan tidak untuk kerja kan udah banyak. Segini saja, jangan besar-besar, sekotak ini. Entah saya pengennya enggak di sini, enggak enak pinggir jalan. Ya, enggak di sini. Saya doakan beliau punya di tepi pantai. Tas dulu. Ya. Ucapanmu adalah doamu, gitu kan ya? Tinggal modal ngucap kok gak wani menungso gitu. Modal lambe saja kok nggak berani, modal pikiran apa kok nggak gelem. Anak-anak muda itu kadang beli motor tuh yang harga 40 juta, duitnya sopo, nah jadi Tuhan dia. Jadi kalau beli yang harga 1 juta itu berarti dia mampu, berarti dia menganggap itu dia yang beli, bukan Allah yang membelikan. Kurang ajar men. Kalau ada orang ucap, tuku mobil, rego 200 juta, amin, siap. Perkara kapan, wallahu a'lam. Yang penting amin dulu. Karena yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, ini baru bayangkan saja enak. Haji Suyuti punya tempat seperti ini di tepi pantai. Terus baca maulid gitu ya. Masya Allah. Ya Nabi. Haji. Nah sekarang yang di tepi pantai, poco-poco. Yang di tepi pantai musiknya gak beres. Orangnya, ya gak usah disebut. Campur aduk, yang beres ya masuk, yang gak beres juga masuk. Bayangkan kalau kita punya di tepi pantai untuk menyeimbangkan pantai-pantai sejepara. Masya Allah. Ini untuk menyeimbangkan sholawat di tepi pantai. Untuk mengkafarati tempat-tempat lain yang kurang bagus. Karena satu majelis menghapuskan dosa 70 majelis mungkar. Jadi termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Itu ngewangi sing elek-elek, gen gak entuk dosa, gawe sing apik. Lanjut boleh? Ngomong sing apik. Survei boleh. Ya, langsung aja praktek. Mas, pengen punya istri berapa? Kalau rawani ngomong toh. Nah, sekarang lawannya sini. Mbak, pilih mana nanti? Suami yang hanya punya 1 istri atau suami yang punya 5 istri? Berapa? Jawabannya penuh nafsu. Yakin? Kalau mau jawabannya bagus begini, pilih suami yang bisa bahagiakan saya dunia akhirat. Saya mau nanya sekarang,
suami satu istri, ya, tapi suaminya nyebelin hati. Sama suami punya 4 istri tapi menyenangkan hati, kamu pilih yang mana? Ayo. Oh tak jak milih sih ini. Sabar ya, jangan pulang sekarang pengajian belum usai. Kalau pulang sekarang nanti salah terima ilmu ya. Pilih yang mana? Satu nyenengno hati, mestilah ngono kuwi. Tetap pilih yang satu beb tapi menyenangkan hati. Betul? Nah, coba diulangi jawabannya. Pilih suami dengan satu istri menyenangkan hati. Alhamdulillah, berarti kamu siap jadi istri kedua. Kan tadi ngomongnya begitu. Tadi pilih apa? Suami dengan satu istri. Betul? Mestinya kan pilih suami yang belum punya istri. Hati-hati omonganmu dewe kok. Betul kan? Betul kan? Jadi yang salah saya atau beliau? Beliau. Mau diralat? Oke. Enggak apa-apa, mau diralat dulu, tenang. Dak-dik-duk beliau. Aman Haji Suyuti, aman. Suami soleh. Insyaallah. Kakek. Cucunya berapa? 2 kan? Kalau cucu 1 kakek, kalau cucu 2 kakek. Insyaallah. Saya ulangi ya Bu, pilih mana? Yang belum nikah ini, pilih dapat suami yang belum beristri menyenangkan hati, atau suami yang punya istri 1 menyenangkan hati? Yang belum punya istri menyenangkan hati. Jadi sebetulnya dirimu tuh nggak ngurus jumlah. Pokoknya kan nyenengno hati, betul? Nah, sayangnya kalau doa nggak pernah disebut itu. Mesti kalau ndonga, ya Allah, bojo ganteng. Betul nak? Ayo, betul nak? Sugih, pinter, soleh, nyenengno hati, betul? Nyenengno hati. Pertanyaan saya, kira-kira malaikat itu kalau ya contoh ini beliau kan eksportir. Saya pesen kursi mereknya begini. Beliau pesen kursi yang sama dengan saya. Beliau pesen kursi yang sama dengan saya. Produksinya beliau ini terbatas. Nah, saya dimasukkan urutan nomor berapa? Kan begitu ya. Ada yang nomor 1, ada yang nomor 10, ada yang nomor 20. Kenapa? Permintaan sama terlampau banyak, stok terbatas. Orang ganteng, soleh, sugih, pinter, nyenengno hati, longko. Jelas tidak ini? Sabar. Ini praktek nyata ini. Karena waktu itu ada ibu-ibu ke rumah saya ngeluh. Beb, anak saya gadis dua-dua umurnya 30 tahun, yang satu 29 tahun. Sampai sekarang belum nikah. Doanya apa biar cepat nikah? Saya jawab, ibu berhenti berdoa. Kaget. Maksudnya, goro-goro dongomu kuwi. Ngawur kamu, masa gara-gara doa saya anak saya nggak nikah-nikah? Iya. Coba sekarang cek doa ibu, kalau saya salah nanti salahkan. Siap. Ibu mesti doa minta pria tampan, soleh, pinter, sugih, apian ati, nah itu saya. Stok terbatas, permintaan terlampau banyak. Wangel, iso mulu ya. Bercanda biar ilmunya masuk, kalau enggak ilmunya enggak masuk. Nah terus piye dongane dirubah gimana? Tolong doanya dirubah. Ya Allah, beri putri-putri saya suami yang bisa bahagiakan dia dunia akhirat. Selesai. Oh coba pikiran aneh. Enggak sampai 2 bulan kemudian saya dikasih undangan. 2 anak di satu pelaminan bareng nikahnya. Masya Allah, praktek bu. Makanya ibu tuh ndongone aneh-aneh kok. Moga-moga untuk mantu kaya mantune Haji Suyuti. Wangel. Angel. Susah kan. Permintaanmu adalah doamu. Makanya kalau ngucap yang pinter, yang pas, yang baik. Contoh,
Sabar. Ini maunya sebentar, akhirnya jadi lama ini. Boleh, lama dikit boleh. Ada satu orang soleh, ini bukan orang salah, orang soleh. Orang soleh sholat subuh berjamaah, bagus atau enggak bagus? Jamaah di masjid, bagus atau super bagus? Berangkatnya sebelum adzan subuh, oke atau enggak oke? Pulangnya setelah semua orang pulang, cakep atau enggak cakep? Zikir, wirid, semua udah pulang, dia baru pulang. Di tengah jalan lihat ada dua orang berkelahi, sama dia dipisah. Yang berkelahi dipisah, hasilnya tiga-tiga ditangkap polisi. Kemudian tiga-tiga dimasukkan sel, dimasukkan penjara. Maka saat itulah merenung ini orang solehnya. Salah saya apa? Wong tadi pagi saya doa minta rezeki yang mudah. Kok dapatnya tambah dipukuli orang karena melerai, yang dilerai malah kena pukulan, ditangkap polisi, masukkan penjara. Waktu dia masih mikir begitu, tiba-tiba pintunya sel itu diketok. Teng 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 teng. Waktunya sarapan pagi. Dikasih sarapan gratis. Di situ dia baru istighfar, astagfirullah. Saya tadi itu mintanya kurang lengkap, cuman minta rezeki gampang, tapi nggak pakai selamat. Gampang, ketabrak sikil teklek, ditili isak kampung kayak amplop. Gampang atau gak gampang? Gampang rezekinya, satu kampung menjenguk kasih amplop semua, sak desa ngasih amplop. Rezekinya gampang, tapi kakinya patah. Kenapa? Nggak minta selamat. Makanya kalau doa itu ucapannya yang bagus, apik betul. Kalau saya minta rezeki itu nggak nanggung-nanggung. Allahumma rzuqna arzaqan katsira halalan thayyiban mubarakan fi biduni talab masyaqqa malatu fal afiyah sallallahu alaihi wasallam terus dawa. Ya. Kemudian ya Allah kalau di Indonesia kan ya Allah beri kami rezeki yang berkah melimpah ruah, datang dari segala arah, enggak pakai susah payah, yang enggak bawa masalah dunia sampai jannah. Enak toh? Enak. Enggak ada masalah, dunia sampai jannah. Ucapanmu adalah doamu, pikiranmu adalah doamu. Orang tua dulu ngelarang kita ngomong yang elek, suruh ngomong yang baik. Nah, mbok sekarang latihan ngomong yang baik. Lah ini istri-istri ini, Masya Allah ini istri-istri ini. Wong itu kok hadir ini. Suka ngomong yang elek sama suaminya. Ngono ya metu ya kowe pengen rabi meneh toh. Padahal suaminya nggak pengen nikah lagi. Nggak punya rencana nikah lagi. Seumur hidup mau setia. Tapi doa istrinya tiap pagi seperti itu. Malaikat ngijabahi amin. Rasakno. Kalau mau minta disayang sama suami itu mbok ngomongnya diganti yang bagus. Hanya aku toh yang ada dalam hatimu. Kan keren. Daripada wah, Masya Allah. Bro, hanya aku toh yang ada dalam hatimu. Kan enak, jangan ngomongnya ayo toh, kowe golek liyane toh. Kowe seneng mbek kuwi toh. Itu doa semua itu. Jadi ngomong yang baik. Baik, mudah enggak ibu-ibu sama anaknya? Contoh, orang tua dulu kalau ngajari, ngamuk sama anak suruh ngomong, anak pinter. Dulu kalau anak nakal dibilang apa? Pinter rairam. Betul kan? Wah, bocah si Ciki pinter rairam. Padahal nakalnya luar biasa. Pinternya luar biasa. Tapi kalau habaib kiai, muncul kalimat kalau marah kepada anaknya, Allah yahdik, Allah yahdik. Semoga Allah memberi kamu petunjuk hidayah. Ngamuk iki donga. Lah sekarang ndak, bocah kurang ajar. Nah itu, tuh. Sering muncul goblok. Wah anaknya digoblok-goblok no. Begitu anaknya ndak naik, anaknya bodoh. Lapor sama kiai, anak saya kok bodoh ya. Anaknya jawab, lah ibu setiap hari ngomong goblok-goblok, ya pantas. Saya jadi goblok akhirnya. Paham maksud saya? Ngomongnya saya ngape, mikirnya saya ngape. Nah sekarang saya mau nanya sama mas-mas nih, boleh ya mas ya? Nah ini serius ini. Kamu pilih mikir cari duit gampang atau mikir cari duit susah? Tapi selama ini yang ada di pikiranmu cari duit gampang atau golek duit ki angel?
Ada yang sebagian gampang, kebanyakan angel. Pertanyaannya siapa yang ngajari kamu untuk mikir cari duit angel? Mae. Ini fakta ini. Mae. Kalimatnya ibu-ibu dan bapak-bapak akhir zaman. Sekolah sing pinter, golek duit. Samping saya tidak pernah ngomong gitu loh ya. Males ngomong golek itu. Golek duit, sekolah sing golek duit. Jadi yang ngomong golek duit angel siapa? Fakta ini. Fakta. Makanya ibu-ibu hati-hati ngomong sama anak. Gak usah mumet, golek duit gampang, doa. Donya iki gampang, doa. Mulai dari bicara yang baik, itu nomor 1 ya. Nah itulah prinsip husnudzon sama Allah Ta'ala. Prasangka baik sama Allah. Katanya Allah, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa'. Aku sesuai prasangka hambaku, terserah dia mau prasangka apa. Jadi kalau kita mikir yang bagus-bagus, Allah kasih yang bagus-bagus. Kalau kita mikir yang elek-elek, dapatnya yang jelek-jelek. Terakhir, tapi belum selesai. Loh, iya toh ya, sebentar sabar. Solo Jeporo tadi perjuangan melelahkan ya. Dari sini saya masih mau melanjutkan perjalanan lagi. Saya suka jalan-jalan. Jangan cari saya di dunia nyata, susah ditemukan. Kalau mau cari saya di channel Habib Novel Al-Idrus. Yang belum subscribe, segera subscribe saudara-saudara. Oh iya promosi gitu ya. Nah, ada begitu banyak jalan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Ini rahasia ya, tolong jangan di-share. Karena kalau di-share nanti banyak orang jadi tenang hidupnya. Nanti terus kerjaannya Kiai sama Habib gimana lagi? Karena biasanya yang nggak tenang itu yang marani Habib sama Kiai. Kalau udah banyak yang tenang kan nanti akhirnya pengajian jadi sepi. Oh jadi kamu ke pengajian gara-gara cari ketenangan, bukan cari ilmu. Afwan Bib. Oke. Ini ilmu gampang, matematika langit. Matematika langit. Tuhan jumlahnya berapa? Enggak ada duanya, betul? Qul huwallahu ahad. Jadi kalau kita bilang Tuhan itu hanya satu, berarti yang bisa ngasih rezeki hanya, yang bisa menyenangkan hanya, yang bisa melindungi hanya, yang bisa mencegah hanya, yang bisa nahan rezeki hanya, Qul huwallahu ahad. Cuman Allah, betul? Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya biar kita dapatkan dari Allah? Kan gitu ya. Yang ngasih Allah, yang mencegah Allah, yang semua Allah. Ternyata Allah ngasih ilmu pasti, bukan teori. Kalau kita ikut webinar itu yang di dunia maya, cara sukses, cara semua teori. Semua teori. Teori itu bisa benar, bisa salah. Tapi kalau hukum pasti gak mungkin salah. Hukumnya Allah. Apa itu? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang ngomong? Allah. Siapa Allah? Satu-satunya Tuhan. Apa maksudnya satu-satunya Tuhan? Ya dia yang punya jagat raya. Dia yang punya semuanya. Dia yang punya surga. Dia yang punya neraka. Dia yang punya semuanya. Dimanapun miliknya Allah. Yang membuat angin bergerak kemana? Kesana, kesini. Allah. Yang menghentikan angin Allah. Yang membuat ruangan vakum hanya Allah. Nurunkan hujan Allah. Oh tadi saya request. Tanya Ustaz Ali Maksum. Saya bilang, Ustaz Ali, ini kalau enggak hujan enggak ajib. Ini ajibnya ada suara petir. Terus hujan. Enggak usah deres-deres gitu ya. Sebentar gitu. Habis itu nanti aromanya enak. Enggak lama. Habis itu adem. Modalnya apa? Lambe. Ud'uni astajib lakum. Minta.
Masalahnya kebanyakan orang meminta mikir. Nah, yang punya semuanya Allah, termasuk angin, hujan, semua miliknya Allah Ta'ala. Nah itu enaknya di situ. Karena yang punya hanya Allah, yang punya kuasa hanya Allah, jadi kuncinya gampang, tinggal ketemu Allah, selesai. Betul? Ngomong sama Allah, selesai. Dan enaknya Allah gak pernah pintunya tertutup, pintunya selalu terbuka. Allah gak pernah gak mendengar, Allah maha mendengar. Allah gak pernah gak perhatian, Allah maha perhatian. Allah gak pernah gak ngerti, Allah maha ngerti. Enak. Jadi hubungan sama Allah itu nikmatnya luar biasa. Allah ngasih satu syarat. Wa may yattaqillaha, siapa yang takut sama Allah, artinya takut sama Allah, perintahnya ya dijalankan, larangannya ditinggalkan. Anak punya orang tua, yang bekti sama orang tua jangan kurang ajar. Selesai toh ya? Istri punya suami, hormati suamimu, jalankan tugasmu kepada suamimu, selesai. Suami punya istri, ayomi istrimu, cintai istrimu, jalankan kewajibanmu pada istrimu, selesai. Orang tua ke anak, tetangga kepada tetangga, dan semua yang Allah perintahkan, yang Allah larang. Jalankan, tinggalkan, jalankan, tinggalkan. Kalau kepleset minta maaf, enak ya? Bukan gak bisa kepleset, namanya manusia. Dilarang misalnya melihat aurat terbuka. Yang laki-laki kebetulan mau masuk Jepara, itu ada bunderan, banyak yang nongkrong di situ, aurat terbuka. Enggak dilihat sayang, dilihat dosa. Katanya anak muda itu. Enggak dilihat sayang, tapi dilihat dosa. Ini kan propaganda setan tuh kalimat seperti itu. Akhirnya dibikin tontonan. Lihat, ya Allah. Wah, piye iki? Ya Allah. Masya Allah. Nambah terus lihatnya. Dosanya nambah. Ikut di pengajian gelo, ya Allah tadi kok tergoda setan saya. Astagfirullah, selesai. Nyesel istighfar selesai. Kalau udah seperti itu, takutnya sama Allah, perintah dijalankan, sholatnya dikuatkan, bekti orang tua betul-betul dipegang dalam hidupnya. Apa hukumnya Allah? Ini hukum loh ya. Jadi hukum itu pasti jalan. 1 + 1 sama dengan 2. Itu pasti jalan. Wa may yattaqillaha, jawabannya apa? Ini syarat jawab. Itu kalau dalam bahasa Arab. Ada persyaratan, ada jawaban. Jika matahari terbit, ya maka dunia menjadi bersinar. Jika maka. Makanya apa? Ya ja'allahu makhraja. Nomor 1 itu. Dia. Siapa dia? Allah. Siapa Allah? Presiden. Yang punya presiden. Siapa Allah? Gubernur. Yang punya gubernur. Siapa Allah? Yang punya semuanya. Allahnya ngomong, ya ja'allahu makhraja. Apapun masalahmu, dia akan beri kamu solusi. Berarti hidupnya tenang enggak? Tenang. Makanya kalau ada ustadz galau, itu ustadz palsu itu. Ada ustadz kok bilang saya galau, itu ustadz palsu itu. Kalau dia ngaku begitu ya, palsu. Oh syaratnya jadi mukmin biasa saja. Wa may yattaqillaha, siapa takwa sama Allah, dia akan selalu diberi solusi apapun masalahnya. Makanya kalau kita lihat kiai habaib ya, para kiai, para habaib itu kalau punya masalah apapun, bukan gak punya masalah apapun nyantai saja. Sampai temennya, santrinya bingung, "Yai, jenengan kok tenang mawon?" Ini santri-santri mumet jenengan kok tenang mawon? Jawabannya, nah, Gusti Allah pun ngendika, ya ja'allahu makhraja. Nanti Allah akan kasih saya solusi. Loh, Allah udah janji ngasih solusi kok saya masih mikir. Udah dijanjikan sama Allah kok saya masih mikir. Misal Kaji Suyuti bilang, pokoknya yang hadir dapat kotak isinya macam-macam snack. Lah kita duduk kok bingung, dapat enggak ya, dapat enggak, kan ya berarti kurang ajar toh ya. Kurang ajar sama panitia. Nah, ini Allah udah bilang siapa yang takwa pasti aku beri solusi. Jadi enggak ada kata-kata hidup galau, tenang. Tenang kenapa? Ada solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ajibnya di sini. Dan dia Allah akan memberi hamba yang satu itu rezeki yang sifatnya surprise. Tidak bisa dikira-kira, surprise.
Kejutan terus, kejutan terus. Rezekinya itu surprise. Jadi kalau kamu mau mikir rezekinya Pak Yai sampai sirahmu jebol, nggak ketemu. Kok iso ya, kok iso, kok iso. Kenapa? Lah Allahnya udah bilang, saya akan beri dia rezeki, siapapun makhlukku tidak akan bisa memperkirakan dari mana datangnya rezeki itu. Min haitsu la yahtasib. Gak ada seorang makhluk pun yang bisa memperkirakan rezekinya dari mana, gak bisa. Itu rezekinya orang yang bertakwa. Makanya tenang, udah ada rezekinya dari Allah Ta'ala. Saya ini yang baru takwaan, sering dapat surprise loh. Surprise. Ini tadi di depan udah dikasih surprise. Beb, habis ini milih kursi mana yang disukai. Masya Allah. Surprise. Iya, saya ini contoh. Handphone sampai 4 nih. Ini nih handphone 4 nih. Oh iya, ini iPhone Pro Max 12. Sorry bro. Ini Z Fold 2 yang 3 kan masih Indian ya. Yang ini Samsung S21 Ultra yang 512. Paling larang kabeh ponen. Yang ini di Indonesia yang punya mungkin baru tidak sampai 10 orang. Beli di negara aslinya pun harus inden. Ini Leica Late One. Susah carinya. Jepang bro, Cina. Sorry. Jepang. Kamera terbaik di dunia. Saya mau cerita yang satu ini aja. Kalau cerita yang 3 nanti kan kepanjangan ya. Yang satu ini saja. Ini judulnya rezeki kecelakaan. Karena saya mau beli handphone ini, ngecek di Tokopedia. Harganya 40 juta inden. Datangnya nanti setelah bayar baru 3 minggu dah datang. Lihat harganya yo eman-eman, 40 yuto. Terus saya iseng-iseng tanya sama teman saya, TKI yang kerja di Jepang. Tolong coba dicekkan harga di Jepang aslinya berapa. Tahu-tahu sudah kami pesankan, Bib. Waduh, 40 yuto. Masa saya bilang, ojo gak enak tuh ya, gengsi ya, Habib Novel. Sorry bro. No iya gengsi. Harga diri harus dijaga saudara-saudara, penting itu. Allah suka kalau hambanya itu kelihatan kuat kan begitu ya. Tapi ojo gaya-gaya kuat tapi lemes gitu kan. Subhanallah. Berapa minggu kemudian akhirnya saya telepon. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Beb ini. Beb, handphonenya sudah dapat. Itu kemarin inden agak lama. Sudah dapat, ini sudah di tangan istri saya, katanya temen tuh. Oh ya, insya Allah nanti nunggu ada TKI yang pulang kami titipkan. Karena ini barang elektronik mahal. Sayang kalau hilang gitu. Oh jazakumullah khairan. Berapa semuanya? Aduh Beb, gratis Beb. Kok bisa? Lah saya tuh niat belikan Habib. Teman saya denger. Akhirnya juga niat belikan Habib. Akhirnya kami urunan Beb, gratis Beb. Alhamdulillah, surprise. Mesti setan ngomongi, itu Habib Novel. Kamu jangan tiru-tiru, yang begitu Habib Novel. Kamu siapa? Setan gue ngomong ngono. Setan yang satu ini udah lama gak kenalan sama saya, kok sekarang hadir lagi ya, Masya Allah. Siapapun kamu, surprise-nya beda saya gak bisa perkirakan surprise-mu. Surprise. Macam-macam. Ustadz Ali Maksum loh, tim Hadroh Jepara. Datang ke Solo. Tiba-tiba ke waktu itu ya, waktu itu saya kemasukan setan. Saya bilang sama salah satu murid saya, tolong pergi ke pojok sana, itu ada mobil harga sekitar 90 juta bayaran buat Ali Maksum dan kawan-kawan. Datang. Nah PN mobil ini. Setelah mobil dibawa pulang gelo saya, ya Allah ngopo tak tuh kok nomo ya. Surprise kan? Kaget, rezekinya surprise. Banyak yang seperti itu, bukan cuma saya, beliau siapapun. Kalau kita betul-betul punya satu aja, bekti sama orang tua, insya Allah banyak surprise nanti. Gak ada yang muda-muda ini disuruh sama bapak ibunya wabot, disuruh sama bosnya langsung lari. Ya kalau cuma pengen naik gaji aja lari luar biasa, pengen naik ganjaran gak mau lari. Yang brojolkan ibunya gak diperhatikan, yang ngasih gaji cuma segitu disembah-sembah. Masya Allah, dia teko wongi. Entah di mana bukan di sini gitu loh ya.
Hadir entah di mana. Nah, ini orang tua, bekti sama orang tua. Nah, itu nanti menyebabkan hidup kita mudah, nggak ada yang susah. Semuanya mudah, nggak ada yang ruwet, nggak ada yang angel. Contoh lagi boleh? Boleh? Yakin? Jam berapa ini? Jam 11 lewat 10, kurang 1 menit. 11 kurang, jam 11 lewat 9 menit. Nggak usah banyak-banyak. Apa yang enak dibaca contoh, Bib? Ya ini termasuk rezeki juga ini. Nggak saya kira nggak saya sana apa nyangka-nyangka. Bab rezeki dulu, biar nanti yang muda-muda ini punya semangat yang gede. Ya. Saya ini anaknya bakul sate. Ayah saya sama ibu saya itu kerjanya jual sate, sate guling. Dulu ya. Jual sate. Saya nggak punya perusahaan, saya nggak punya kerjaan. Kecuali nulis buku, betul ya? Sampai sekarang buku yang saya jual sama saya hadiahkan jauh lebih banyak yang saya hadiahkan daripada yang saya jual. Tapi alhamdulillah la haula wala quwata illa billah, itu Majelis Ar-Raudhah di Solo tanahnya total 4.000 meter di dalam kota. Nilai tanahnya itu tidak kurang dari sekitar sekitar 35 sampai 40 M. Pertanyaannya, dari mana saya dapat duit itu? Sementara guru saya melarang saya buat proposal, jadi saya nggak pernah buat proposal dalam bentuk apapun. Kalau ada orang minta duit atas nama saya, penjarakan dia. Penipu. Ya, saya nggak pernah suruhan siapapun minta duit, nggak pernah buat proposal. Yang ada itu share secara umum, siapa ingin ikut andil, ada yang baca, ada yang nggak baca. Teman-teman saya yang bantu saya al-fuqara wal masakin, transfer 10.000, transfer 50.000. Sing ketoke sugih-sugih ngono ki gak wani ngetokno dhuwit. Biasanya orang kaya seperti itu. Kalau yang susah itu berani. Tapi duitnya orang susah kalau dikumpulkan apa nyampe jadi 35 M. Kapan rampungnya? Tapi nyatanya selesai. Selesai. Resepnya Habib Novel di mana? Nah, tak dum nih resepnya, mau? Wani piro. Gratis terus. Ya minimal dongakno wong tuaku. Ya. Doakan orang tua saya biar selamat dunia akhirat. Yang masih hidup panjang umur, sehat walafiat, bahagia selamanya. Yang sudah wafat di alam barzah sana seneng pol selama-lamanya, dan jenengan yang ngami dapat yang sama, amin. Caranya sederhana, saya niatkan semuanya untuk nyenengkan orang tua saya. Apapun itu, datang ke sini saya pengen nyenengkan orang tua saya. Saya ceramah, saya pengen senengkan orang tua saya. Pokoknya niatnya nyenengkan bapak ibu, selesai. Tidak punya niatan yang lain. Termasuk nyenengkan bapak ibu kan nyenengkan anak-anaknya bapak sama ibu. Berarti saya harus baik sama adik-adik saya harus baik sama kakak saya harus baik sama ponakan saya. Untuk apa? Kalau saya baik sama cucunya ibu saya senang. Saya baik sama cucunya bapak saya senang. Niatnya itu toh. Baru niat itu saja udah digerojok seperti ini. Apalagi kalau niatnya ditambah-tambahin nyenengno tonggo. Ya, nyenengno konco. Semakin besar niatnya, maka semakin besar nanti Allah kasihnya. Jelas semuanya? Dah, makasih banyak. Masya Allah. Kita akan akhiri dengan satu qasidah. Ya, satu qasidah. Ini lagu populer di YouTube. Salah satunya dinyanyikan sama Mbak Alma. Ya, Mbak Alma itu suaranya merdu. Saya lagi request lagu sama Mbak Alma, nanti kalau udah muncul di dunia maya, insya Allah akan saya kasih tahu apa itu lagunya. Cakep. Mau denger enggak? Ya, jangan cuma denger, ikut. Tes. Eli. Buka kepeannya dulu Ustaz. Ustaznya belum hafal soalnya. Atau hafal tapi grogi. Sallu alaihi
صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر تمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى معلنا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا طيبة ماذا نقول وفيك قد هل الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يا روضة الهادي الشفيق وصاحبي والبقيع
واكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يا فوزنا يا سعدنا من نال غضا مثلنا نحظى بنور المصطفى في صبحنا ومسائنا يا سعدنا من نال حظا مثلنا نحظى بنور المصطفى في صبحنا ومسائنا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلي وسلم يا سلام على النبي ماحي الظلام والآل وصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا صل وسلم يا سلام على النبي ماحي الظلام والآل والصحب الكرام ما أرشدت بشرى لنا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأيام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة
وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المعدين، ولأهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وولاه وظاهره، وأم ببركته وشريف وجهاته أولادنا ووالدينا، وأم ببركته وشريف وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, terimalah semua amal kami di hari ini, khususnya di malam hari ini, dan sampaikan pahalanya juga kepada saudara-saudara kami yang telah mendahului kami ke alam barzah,
orang-orang tua kami, leluhur kami, sahabat-sahabat kami, guru-guru kami, dan orang-orang yang telah meninggal dunia dari muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, terkhusus Kiai Haji Ahmad Hilal bin Ismail, dan semua yang ada di Jepara ini ya Arhamar Rahimin, di pemakaman muslimin, jadikanlah kubur-kubur mereka beliau-beliau sebagai taman-taman surga. Terimalah semua amal solehnya, ampunilah semua kekurangannya, lipat gandakan pahalanya, letakkan arwahnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin, dan kelak ya Allah akhir usia kami semua dengan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Qabul insyaallah. Ya, saya minta maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Salah satu yang saya ingat dari Haji Suyuti, saya lama enggak ke Jepara ya, ke rumah beliau. Yang masih saya ingat tuh dulu rumahnya enggak begitu besar, tapi enggak punya gudang. Jadi gudang dan showroomnya itu di lantai bawah, rumahnya di lantai atas. Waktu itu anak kedua saya perempuan masih bayi ke sini, kemudian numpang mandikan anak. Itu di lantai atas ada kamar mandi di sebelah kanan. Ya, apakah masih seperti itu atau sudah berubah akan saya buktikan sebentar lagi. Jazakumullah khairan wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diinformasikan untuk kegiatan bersama Majelis Nuruddin pada hari Rabu, ketemu pada hari Rabu, kegiatan pembacaan Ratib Al-Haddad ba'dal Maghrib di Masjid